Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Nuryani dalam pembelajaran PPKN di kelas 8. Kali ini adalah pembelajaran PPKN masih pada bab 2 ya, tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar. Ini adalah video bagian kedua pada pembahasan bab 2 ini, ya, masih pada poin kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebelum dimulai, silahkan kalian siapkan dulu ya alat tulisnya. Kemudian kalian silahkan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, sekarang kita mulai yuk belajarnya. Saya mengingatkan kembali, ini adalah peta konsep yang ada pada bab 2 ini. Jadi kita dalam pembelajaran video kali ini masih pada bagian pokok pembahasan A ya. Kita akan masuk kepada poin nomor 3 dan 4, yaitu materi tentang pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental dan pokok materi tentang makna alenia pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, baiklah, kita akan bahas dulu mengenai tentang pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Pada video sebelumnya ya, kita sudah membahas mengenai kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu di dalamnya berisi pembukaan dan pasal-pasal. Pembukaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mengapa tidak bisa terpisahkan dari Undang-Undang Dasarnya? Karena pembukaan di dalamnya itu memuat kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang fundamen atau mendasar bagi penyelenggaraan negara. Hingga pembukaan yang ada pada Undang-Undang Dasar itu tidak dapat diubah. Kalau misalkan ada sekelompok orang yang ingin merubah pembukaan Undang-Undang Dasar, itu sama saja merubah atau membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi, di dalam Undang-Undang Dasar itu ada dua ya, ada pembukaan isinya itu dan ada pasal-pasal. Nah, pembukaan yang ada di dalam undang-undang itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pasal-pasalnya. Kenapa? Yaitu karena pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental ya atau mendasar. Karena di dalam pembukaan itu terdapat sila-sila Pancasila yang menjadikan dasar bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Sebagai pokok kaidah negara yang fundamen, pembukaan telah memenuhi persyaratan, di antaranya sebagai berikut. Berdasarkan sejarah terjadinya bahwa pembukaan ditentukan oleh pembentuk negara. PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang telah menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah mewakili bangsa Indonesia. Kalau kalian ingat, kita sudah membahas ya waktu kelas 7 mengenai kepanitiaan BPUPKI dan PPKI. Jadi PPKI ini adalah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Salah satu tugasnya yaitu merumuskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya yaitu berdasarkan isinya, bahwa pembukaan itu memuat asas falsafah negara, yaitu adanya Pancasila di dalamnya ya. Kemudian asas politik negara yang memuat kedaulatan rakyat dan tujuan negara. Kalau misalkan ada pertanyaan, tujuan negara Indonesia berdirinya itu tujuannya untuk apa? Nah, tujuan negara Indonesia berdiri itu ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Kurang lebih di dalamnya itu ada pada alinea keempat ya, bunyinya itu ya, yang pertama melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian yang keduanya memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiganya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, itu dia tujuan negara yang kurang lebih terdapat 4 poin yang ada di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar. Kemudian poin ketiganya yaitu poin C, pembukaan menetapkan adanya suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi sekali lagi pokok kaidah negara yang fundamental ini di dalam hukum itu mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat, dan tidak berubah bagi negara yang telah dibentuk. Nah, sebenarnya apa saja sih yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu? Sehingga pembukaan Undang-Undang Dasar ini bisa dijadikan sebagai landasan penyelenggaraan negara. Nah, ini dia, kalian bisa lihat ya, pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama yaitu pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan yaitu di dalam pasal Undang-Undang Dasarnya. Nah, jadi pokok-pokok pikiran yang ada di dalam pembukaan itu dijabarkan di dalam pasal-pasalnya ya, berupa aturan-aturan yang lebih rincinya. Yang kedua yaitu pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. Di dalam pembukaan itu tepatnya ya ada di alinea pertama itu ada menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dari pernyataan tersebut ini menunjukkan bahwa setiap negara itu berhak untuk merdeka ya, atau pengakuan terhadap hak dan kebebasan bangsa. Yang ketiga yaitu memuat cita-cita nasional. Nah, cita-cita nasional ini sama saja ya dengan tujuan negara. Cita-cita atau tujuan nasional bangsa Indonesia itu sebagaimana yang tercantum di dalam pembukaan ya, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, kemudian memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kemudian poin 4-nya yaitu memuat terdapat pernyataan kemerdekaan ya. Sudah jelas tadi bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan selanjutnya ya yang ada di dalam pembukaan itu ada tujuan negara, tadi sudah dijelaskan, kemudian kedaulatan rakyat dan dasar negara Pancasila. Nah, jadi sekali lagi kalau misalkan ada pertanyaan apa saja pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, kalian bisa jawab di sini ada kurang lebih 7 ya. Kalian bisa baca-baca lagi di sini ada 7 pokok kaidah fundamental yang ada dalam pembukaan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai apa makna di dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perlu kalian ketahui bahwa yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu memuat ada 4 alinea. Nah, dari keempat alinea ini mengandung pengertian atau makna tersendiri. Nah, untuk itu kita akan bahas ya dari alinea pertama sampai dengan alinea keempat. Nah, kita akan bahas dulu ya. Ini adalah alinea pertama. Sesuai dengan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar ya. Pembukaan ini bahwa di dalam alinea pertama ini bunyinya adalah bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Makna dari alinea pertama ini
mengenai atau menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia pada saat itu untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. Makna yang ada di dalam alinea pertama ini juga menjadi alasan bagi bangsa Indonesia untuk berjuang memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan. Nah, juga membantu perjuangan bangsa lain yang masih terjajah untuk memperoleh kemerdekaan juga. Selanjutnya yaitu pada alinea kedua yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan kebangsaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selama sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia, negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, makna dari alinea kedua ini ya menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia, yaitu yang pertama bahwa perjuangan bangsa Indonesia itu telah mencapai tingkat yang menentukan. Kemudian yang keduanya bahwa momentum atau waktu yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan, dan yang ketiganya yaitu kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Selain itu juga ya, makna dari alinea kedua ini menunjukkan mengenai kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa kita ini ya selama merebut kemerdekaan. Nah, ini ya berarti kesadaran bahwa kemerdekaan dan keadaan sekarang ini tentunya tidak dapat dipisahkan dari keadaan sebelumnya. Karena seperti yang kalian ketahui bahwa kemerdekaan yang diraih ini merupakan perjuangan para pendahulu bangsa Indonesia, yaitu para pahlawan yang telah berjuang dengan mengorbankan jiwa raganya demi kemerdekaan bangsa dan negara kita ini. Selanjutnya yaitu pada alinea ketiga yang berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Alinea ketiga ini ya memuat bahwa kemerdekaan itu didorong oleh motivasi spiritual. Maksudnya apa motivasi spiritual ini? Nah, yaitu ya bahwa kemerdekaan yang kita telah capai ini ya merupakan berkat rahmat dari Allah yang Maha Kuasa. Melalui alinea ketiga ini, bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, tentunya bangsa Indonesia itu tidak akan merdeka ya. Kemerdekaan yang dicapai ini tidak semata-mata hasil jeripayah perjuangan bangsa Indonesia itu sendiri, tetapi juga atas kuasa Tuhan yang Maha Esa. Sehingga ya kekuasaan dan keyakinan kita kepada Tuhan ini menjadikan kekuatan yang bisa menggerakkan bangsa Indonesia itu sendiri. Seperti yang kalian ketahui ya di dalam sejarah bahwa para pahlawan kita dalam melawan atau mengusir penjajah, dalam penggunaan persenjataannya itu kan sangat sederhana dan tradisional. Nah, walaupun sangat sederhana dan tradisional, itu tidak menjadi halangan bagi mereka untuk bisa berani melawan penjajah yang memiliki senjatanya itu lebih modern. Karena ya para pejuang bangsa yakin bahwa Tuhan akan memberikan bantuan kepada umatnya yang berjuang di jalan kebenaran. Hal ini menunjukkan bahwa tekad yang kuat dan keyakinan pada kekuasaan Tuhan itu dapat menjadi faktor pendorong dan penentu keberhasilan sesuatu. Kemudian yang terakhir ini adalah alinea keempat. Jadi di dalam alinea keempat ini adalah tertuang atau adanya prinsip-prinsip negara Indonesia. Apa saja prinsip-prinsip yang dimiliki negara Indonesia ini? Nah, ini ada 4 ya. Yang pertama yaitu tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. Nah, jadi di dalam alinea keempat ini sudah tertuang ada tujuan negara. Kemudian ada juga di dalam alinea keempat ini memuat tentang ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Kemudian ada juga mengenai bentuk negara ya. Nah, jadi bentuk negara Indonesia kita ini adalah republik yang berkedaulatan rakyat. Dan yang terakhir yaitu memuat dasar negara kita, yaitu Pancasila.
Nah, baiklah kita akan bahas mengenai tujuan negara ini. Jadi, sekali lagi, kalau misalkan ada pertanyaan, apa tujuan negara Indonesia? Nah, kalian bisa langsung lihat, itu ada di alinea keempat yang berbunyi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, berarti yang pertama tujuan negara kita ini adalah melindungi ya. Kemudian yang keduanya memajukan kesejahteraan umum. Nah, berarti tujuan negara kita yang kedua yaitu ingin warga negaranya itu adalah semuanya sejahtera. Kemudian yang ketiganya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, tujuan negara kita ini berarti yang ketiga ingin warga negaranya cerdas-cerdas gitu ya. Nah, kemudian yang keempatnya yaitu melaksanakan ketertiban dunia. Nah, contoh dari melaksanakan ketertiban dunia ini bisa dicontohkan dalam kegiatan hubungan Indonesia dengan luar negeri ya, ataupun dengan cara mengikut sertakan warga negaranya dalam perlombaan-perlombaan seperti itu ya. Keempat, tujuan negara tersebut merupakan arah tujuan perjuangan dari bangsa Indonesia setelah merdeka. Kemerdekaan yang telah dicapai ini harus diisi dengan pembangunan di segala bidang, yaitu untuk mewujudkan tujuan negara tadi ya, sehingga secara bertahap terwujudlah cita-cita nasional. Nah, cita-cita nasional yang seperti apa yang ingin diraih oleh negara kita? Yaitu kita ini menginginkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kemudian poin yang kedua ya, di dalam pembukaan itu menghendaki diadakannya Undang-Undang Dasar. Nah, dalam hal ini adalah batang tubuh atau pasal-pasalnya. Kehendak ini ya menegaskan bahwa prinsip Indonesia itu adalah negara hukum. Maksudnya adalah dalam penyelenggaraannya itu selalu berdasarkan konstitusi atau peraturan perundang-undangan. Jadi pemerintah itu harus selalu sesuai dengan aturan ya dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan negaranya, bukan melainkan atas dasar kekuasaan belaka. Jadi segala sesuatu itu harus berdasarkan hukum yang berlaku. Setiap warga negara juga ya wajib menjunjung tinggi hukum, artinya wajib menaati hukum. Poin yang ketiga, penjelasan mengenai bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Jadi maksudnya republik ini merupakan bentuk pemerintahan di mana pemerintahnya itu dipilih oleh rakyat. Berbeda dengan bentuk kerajaan ya, contohnya negara Inggris yang menggunakan kerajaan gitu sistemnya, di mana pemerintah sebagian bersifat turun temurun. Jadi kalau misalkan kerajaan itu yang menjadi pemimpin adalah keturunan-keturunan dari rajanya. Nah, berbeda dengan negara kita ya. Jadi sekali lagi negara kita ini menggunakan prinsip republik ya. Republik yang merupakan pemimpinnya itu atau pemerintahnya itu dipilih oleh rakyat. Sehingga ya di dalam kedaulatan rakyat tersebut, jadi kekuasaan tertingginya itu dalam negaranya dipegang oleh rakyat. Nah, rakyat memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui lembaga perwakilan rakyat atau DPR. Selanjutnya, prinsip yang keempat yang ada di dalam alinea keempat itu berisi dasar negara. Jadi dasar negara kita ini sekali lagi yaitu Pancasila ya. Kalian tinggal baca aja sila Pancasila yang ada di alinea keempat ini. Kelima, sila Pancasila ini merupakan satu kebulatan yang utuh, satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Maka secara yuridis, konstitusional adalah sah, berlaku, dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara. Demikian penjelasan mengenai materi tentang pokok kaidah negara yang ada dalam undang-undang atau pembukaan undang-undang dasar dan makna alinea yang terdapat dalam pembukaan undang-undang dasar. Semoga apa yang saya tadi jelaskan bisa kalian pahami ya. Jika ada yang kurang jelas atau kurang dipahami, silahkan kalian tanyakan saja melalui kolom komentar. Dan untuk kedepannya kalian akan mempelajari mengenai kedudukan dan fungsi undang-undang dasar.
Nah, itu saja ya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penjelasan materi kali ini. Bagi kalian yang ketinggalan materi pembelajaran PPKN di kelas 8 ini, bisa langsung aja kalian lihat di daftar playlistnya dan kalian bisa langsung nonton penjelasan materinya. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan materi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.